بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari al-alaqah yaitu darah, thumma yukhrijukum tifla, kemudian mengeluarkan kalian sebagai anak, thumma litablughu ashuddakum, kemudian kalian sampai kepada batas kekuatan kalian, thumma litakunu syuyukha, kemudian kalian menjadi berusia lanjut tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, ay sebelum menjadi orang kuat, anak muda. Walitablughu ajalan musamma, dan agar kalian sampai kepada batas yang telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan, dan agar kalian menjadi orang yang berfikir. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Allah Azza wa Jalla memutuskan sebuah perkara, maka dia hanya mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bagaimana mereka dipalingkan? Yaitu orang-orang yang telah mendustakan Alkitab dan telah mendustakan apa yang kami kirim melalui para rasul kami, maka kalian akan mengetahui. Kata tafsirnya kita lihat, barakallahu fikum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fakama khalaqakum wahdahu fa'buduhu wahdahu. Qala rahimahullah, sebagaimana dia telah menciptakan kalian seorang diri, yaitu Allah Azza wa Jalla semata, maka beribadalah engkau kepadanya saja. Faqala huwa alladhi khalaqakum min turab wa dhalika bi khalqihi li aslikum wa abikum Adam alaihi salam. Dia Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, yaitu menciptakan asal dan bapa kalian, yaitu Adam alaihi salam.
Allah menciptakan dia dari tanah. Thumma min nutfan wa hadza ibtida'u khalqi sa'irin naw'il insan. Kemudian Allah menciptakan dari setetes air mani. Ini merupakan permulaan dari penciptaan semua jenis manusia. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla min turab, yaitu dari tanah. Kemudian summa min nutfatin, lalu dari setetes air mani. Ini merupakan permulaan penciptaan seluruh jenis manusia. Madama fi batni ummihi, selama dia berada di kandungan ibunya. Fanabbaha bil ibtida, Allah Azza wa Jalla mengingatkan dengan permulaan dari setetes air mani ala baqiyatil atwar, untuk menyinggung akan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Minal alaqah, dari daging atau darah, fal mudghah, lalu menjadi daging, fal idham, lalu kemudian bertulang, fanafkhur ruh, lalu kemudian ditiupkan ruh. Thumma yukhrijukum tiflan, thumma hakadha tantaqiluna fil khalqatil ilahiyah, lalu mengeluarkan kalian dalam kondisi bayi. Maka demikianlah kalian berpindah dalam penciptaan Allah Azza wa Jalla. Litablughu ashuddakum min quwwatil aqli wal badani wa jami' quwahu adh-dhahirati wal batinah, agar kalian sampai kepada kekuatan kalian. Bagaimana itu? Kekuatan akal, kekuatan fisik badan, dan semua kekuatan baik yang bersifat lahiriah ataupun kekuatan batiniyah. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla menciptakan dengan perkembangan demikian. Nanti akan disebutkan agar kita mau berfikir, agar kita mau menggunakan akal yang kita miliki. Ada masa-masa kita menangis menjadi bayi, tidak bisa berbicara, barakallahu fikum. Ada masa-masa kekuatan dan dalam fisik kita, lalu kemudian kembali menjadi orang yang lemah, barakallahu fikum. Thumma litakunu syuyukha, lalu kemudian kalian menjadi tua, ya. Dan di antara kalian man yutawaffa min qabli bulughil ashad, ada di antara kalian yang diwafatkan oleh Allah, yang dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum sampai kekuatan itu. Bayi keluar dipanggil oleh Allah, atau dia mau keluar sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika berumur 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sebelum menjadi orang yang kuat. Barakallahu fikum. Walitablughu bihadhil atwaril muqaddarah ajalam musamma tantahi indahu a'marukum, agar kalian sampai dengan perkembangan yang penuh keelokan ini, menunjukkan kemampuan Allah Azza wa Jalla, agar kalian sampai kepada batas yang telah ditentukan, berakhir di sisinya umur-umur kalian. Wala'allakum ta'qiluna ahwalakum, agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir, yaitu berfikir mengetahui tentang kondisi-kondisi kalian.
Demikian perkembangannya manusia. Lalu ketika kuat mau jadi orang angkuh, ketika kuat mau menjadi orang sombong, ketika pintar menjadi orang yang angkuh dan sombong dengan kepintarannya. Oh, tidak ada. Tidak ada peluang sama sekali untuk engkau mengangkat diri di hadapan Rabbina subhanahu wa ta'ala. Fata'lamuna annal mutawwiru lakum fi hadhil atwari kamilul iqtidari. Agar kalian mengerti kondisi kalian, yaitu kalian mengetahui bahwa yang mewujudkan dan melakukan perkembangan kalian, menciptakan perkembangan kalian itu adalah memiliki kemampuan yang sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, coba antum barakallahu fikum. Taruhlah seseorang mau mengembangkan motor mulai dari kecil, motornya bisa berjalan misalkan, kemudian gede, oh berdah. Barakallahu fikum. Karena manusia itu tidak punya kemampuan yang sempurna. Maka dengan perkembangan yang ada pada penciptaan manusia dilakukan oleh Zat yang maha sempurna kemampuannya. Oleh karena itu, wa annahu alladhi la tambaghil ibadatu illa lahu. Tapi bukan hanya sebatas engkau berpengetahuan bagaimana perkembangan dan kemampuan Allah di dalam mengembangkan penciptaan kita, tapi yang dituntut, yang diminta adalah agar peribadatan itu tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annakum naqisuna min kulli wajhin. Agar kita punya kesimpulan di dalam hidup bahwa kita ini adalah orang yang serba kurang dari semua sisi. Serba kurang, barakallahu fikum, dari semua sisi. Kita langsungkan huwallazi yuhyi wa yumiit, ay huwal munfaridu bil ihya'i wal imatati. Fala tamutu nafsun bisababin aw bighairi sababin illa biidnih. Dia Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Dia adalah Zat satu-satunya yang berhak menghidupkan dan mematikan. Maka tidaklah ada satupun jiwa mati. Apakah dengan sebab kematian itu, atau dengan tanpa sebab, tiba-tiba baru saja dia berjalan, baru saja dia sholat, baru saja dia minum, baru saja dia tertawa, baru saja kita tidak tahu, tiba-tiba meninggal. Barakallahu fikum. Bighairi sababin. Tiada jiwa yang mati atau meninggal dunia apakah karena ada sebab atau tanpa sebab, illa biiznihi, kecuali dengan restu dari Allah. Barakallahu fikum. Makanya kan antum melihat ada orang yang patah ini, ada orang yang subhanallah, ya, yang menurut perkiraan kita sudah mati, tapi karena belum ajalnya belum datang menjemput. Barakallahu fi. Betapa banyak orang-orang yang telah divonis oleh dokter atas ilmu kemampuan ilmunya bahwa tidak sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Ya, harapan untuk hidup itu kecil sekali. Tetapi Allah Azza wa Jalla terus memberlangsungkan kehidupan padanya sampai batas waktu di luar dugaan sang dokter. Menunjukkan betapa lemahnya manusia dengan ilmu dan keahliannya. Karena memang sangat-sangat terbatas. Barakallahu fiik. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang kemudian pantas untuk menyombongkan dirinya dengan apapun yang dia miliki. Karena semuanya itu titipan dari Allah Azza wa Jalla.
Yang namanya titipan tidak pantas untuk dia bersombong dengan titipan tersebut. Barakallahu fikum. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umurihi illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiadalah diberikan umur kepadanya dan dikurangi umur itu kecuali berada di dalam kitab catatan. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Gampang. Barakallahu fikum. Fa idza qadha amran jalilan aw haqiran, apabila Allah Azza wa Jalla memutuskan sebuah urusan perkara, fa idza qadha amran jalilan aw haqiran fa innama yaqulu lahu kun fayakun la radda fi dhalik wala matnawiyata wala tamannu'a. Tidak ada yang bisa menolak, barakallahu fikum, tidak ada yang bisa mencegah, ya, tidak ada. Bila Allah Azza wa Jalla mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Barakallahu fikum. Mau apa saja. Menunjukkan kemutlakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Kemudian beliau mengatakan, alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillah al-wadhihatil bayyinah muta'ajjiban min halihim syani'ah. Tidakkah engkau menyaksikan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wadhihah bayyinah, tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran, hujjatul Quran, atau hujjah kauniyah, bukti-bukti yang ada di alam ini, atau bukti-bukti yang terdapat di dalam Al-Quran. Tidakkah Anda menyaksikan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla muta'ajjiban min halihim asyani'ah? Tidakkah Anda melihat sebagai bentuk ketakjuban, keterheranan melihat kondisi mereka yang jelek dan buruk? Melihat kondisi mereka yang jelek dan buruk. Anna tusrafun, ay kaifa ya'diluna anha. Bagaimana mereka itu dipalingkan, ay dipalingkan dari ayat-ayat itu. Wa ila ayyi syai'in yadhhabuna ba'dal bayanit tam. Lalu kemana dia mau pergi setelah keterangan yang sempurna? Kemana? Ya, mungkin dia mau pergi ke hujah yang lebih kuat. Tidak ada. Anda tidak punya hujah. Barakallahu fikum. Mereka tidak punya hujah. Mau pergi kemana? Ayat-ayat Allah, hujah-hujah Allah di dalam Al-Quran dan juga di alam nyata ini benar-benar terang benderang. Lalu kemana mau pergi bergelantungan mencari hujah? Kemana? Atau mau mendapatkan hujah yang sempurna itu di mana? Hal yajidun ayatin bayyinatin tu'aridu ayatillah. Apakah mereka menemukan tanda-tanda yang jelas, yang terang, yang akan menentang ayat-ayat Allah? La wallahi, tidak demi Allah. Tidak akan mereka dapatkan. Tidak akan mereka peroleh. Karena orang yang sudah melihat kebenaran itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kewajiban dia untuk patuh
patuh dan tunduk, menerima. Tapi di saat dia berupaya untuk menakwil, berupaya untuk kemudian mengelak, berupaya kemudian untuk mengaburkan, apakah dia akan punya hujjah? Apakah dia akan punya dalil? Apakah dia akan punya pegangan di dalam hidup? Lalu bisa bertemu dengan ayat yang lebih jelas untuk membantah ayat yang tadi. La wallahi, tidak demi Allah. Dia tidak akan menemukan. Dia tidak akan menjumpai hujjah. Barakallahu fikum. Yajiduna syabahan subahan tuafiku ahwa'ahum. Atau mereka menemukan kesamaran-kesamaran, perkara-perkara yang belum jelas, yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa yusawayasuluna biha. Lalu mereka berpegang kokoh dengannya, menjadi orang kuat dengannya, li ajli batilihim, untuk membela kebatilan mereka. Oh, tidak akan. Barakallahu fikum. Antum mungkin pernah melihat sarang laba-laba. Aduhai, betapa indahnya. Kalau antum pandang dengan seksama, apalagi kalau dia di saat makhluk ankabut itu, laba-laba itu membikin sarang, antum akan penuh keterheranan. Bagaimana dia melekatkan, bagaimana dia mengatur, sama ya Allah, benar-benar dia tidak berakal. Barakallahu fikum. Tapi begitu indah dalam pandangan ketika ditiup angin. Ya, barakallahu fikum. Jangan sampai seseorang itu menganggap punya hujah, pegangan, tapi bagikan sarang laba-laba, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau dia menganggap bahwa dirinya sedang bertengger di dahan yang kuat, tetapi ternyata di dahan yang bila dia goyang sama angin bisa patah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak ada lagi hujjah setelah hujjatullah di dalam Al-Quran dan di alam nyata ini kecuali hawa nafsu. Hawa nafsu, barakallahu fikum, kembali terakhir. Fabi'sa mastabdalu wakhtaru li anfusihim. Betapa jelek apa yang mereka tukar. Betapa buruk, jelek apa yang mereka pilihkan buat diri-diri mereka. Bidakdzibihim bil kitab. Dengan mereka mendustakan Alkitab, yaitu Al-Quran. Mereka dustakan. Mereka tolak hukum ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Cuma hanya untuk membela individu orang yang dia cintai, yang dia hormati. Katanya, kapan sih Anda mengenal sehingga Anda mencintai dia? Ya, barakallahu fikum. Alladzi ja'ahum minallah. Kitab yang datang dari Allah. Wa bima arsalallahu bihi rusulah. Dan dengan apa yang Allah telah mengutus Rasulnya. Alladzina hum khairul khalqi wa asdaquhum wa a'zamuhum ukula. Yang mereka itu adalah sebaik-baik. Alladzi hum khairul khalq wa asdaquhum wa a'zamuhum ukula. Para rasul, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Orang yang paling jujur dari makhluk. Dan orang yang paling besar, kuat, agung, bersih, mulia, ukulan akal-akal mereka. Kalau kita kan banyak maaf-maaf,
saya antum banyak kotoran-kotoran di akalnya. Loh kok iya. Barakallahu fikum. Iya, berfikir sesuatu terkadang barakallahu fikum, ya, yang mengarah kepada membahayakan agama kita dan membahayakan orang lain bahkan. Ya, contohnya bagaimana orang itu untuk kemudian jatuh di depan orang lain. Ya, kemudian barakallahu fikum merendahkan dia. Kemudian, ya, mungkin kita melihat dia melakukan dzam. Kita menyaksikan dia melakukan dosa. Barakallahu fikum. Pertama, kita wajib untuk menyembunyikannya. Tidak boleh kita mengumbar. Barakallahu fikum dosa tersebut. Nah, ketika kita tidak menjaga bimbingan syariat, kita umbar, ya, kita punya pikiran yang buruk dan jelek. Bagaimana menjatuhkan dia atau yang terkait dengan dia. Wah, ini abinya, ya, orang yang barakallahu fikum berada di atas sunnah. Yes, sekalian anaknya dijadikan untuk menghancurkan abinya, misalkan, atau umminya, atau. Ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tetap harus punya kasih sayang kepada siapapun juga. Selama dia berada di atas manhajul haq, berjalan di atas aqidah yang sahihah, barakallahu fikum, berjalan di atas dakwah ilallah azza wa jalla. Kita harus punya kasih sayang terhadapnya, apalagi kalau dia bertaubat dari kesalahan dan dosa yang diperbuat. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum, saya ingatkan, terkadang muncul di permukaan mengumbar dosa-dosa orang, ya kalau dia benar berdosa. Seperti yang kita sebutkan kisahnya Abu Ayyub. Ya. Orang sama istrinya dijadikan sebagai dalil bahwa dia telah membenarkan tuduhan berzina. Orang istrinya, barakallahu fi. Sampai kemudian yang menyebarkan itu bertobat. Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lah terus yang tidak tahu apa-apa berlagak seperti orang yang tahu apa-apa. Ini bahaya. Artinya bahwa pikiran jelek dan buruk itu akan bisa muncul dalam setiap saat. Maka kita harus barakallahu fikum rahim terhadap diri kita sendiri dan juga rahim terhadap orang lain. Sayang terhadap diri bahwa kita tidak pernah akan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Demikian juga orang lain. Maka kita harus menebar kasih sayang barakallahu fikum kepada siapapun, bagaimanapun mungkin ya terjatuhnya dia ke dalam dosa. Jangan sampai kasih sayang itu pudar karena dia telah terjatuh di dalam dosa. Tidak. Barakallahu fikum, kita harus menjadi penolong terhadap saudara kita yang baik dan terhadap saudara kita yang terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan. Nah, pikiran-pikiran ini sekali lagi terkadang sering, ya, taruhlah istri satu dengan istri yang lain. Barakallahu fikum dalam bab ta'addud misalkan. Ya, namanya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihilangkan, namanya cemburu. Sehingga pikiran-pikiran yang ya subhanallah muncul dan datang. Barakallahu fiik. Bagaimana? Ya, suaminya yang jadi sasaran. Ya syukurlah kalau suaminya yang disasar. Tapi kalau madunya yang disasar, gimana Wilda?
Syukur suaminya yang disasar. Barakallahu fikum. Iya, suami harus latihan sabar. Memang dilatih untuk sabar di dalam hidup ini. Kita masih mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' minas sabr. Antum harus latihan menghadapi wanita yang cemburu. Ya, walaupun antum tidak melaksanakan ta'addud, tapi kecemburuan itu tetap ada enggak ya Aba Aufa? Oh, tetap ada. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat di majelis taklim bisa membersihkan ya akal pikiran kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu harapan kita. Barakallahu fiik. Ya, semuanya terbersihkan dengan ilmu agama. Kalaupun terjatuh di dalam kekurangan, terjatuh dalam pikiran yang enggak baik, kita barakallahu fikum segera kembali kepada Allah. Coba putra putri kita misalkan, ya namanya hidup, ada pikiran-pikiran, kecenderungan kepada wanita atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Muncul bagaimana dia mengolah pikirannya, bagaimana dia mengolah cara. Ya, bagaimana dia bisa ini semuanya akan bisa muncul walaupun kita berada di tempat yang terbaik. Ya, walaupun kita berada di tempat yang terbaik. Apalagi dengan kemajuan media sosial. Membuka, disapa oleh maaf-maaf, ya gambar wanita yang mungkin berpakaian mini. Sudah mulai kan berpikir. Ya, barakallah, berpikir yang bukan-bukan. Walaupun sudah punya istri. Ya, barakallahu fikum. Semuanya ini mungkin terjadi pada kita. Maka oleh karena itu kita berharap apa yang kita lakukan di majelis ilmu, terus mengisi diri, mengasah diri dengan ilmu, akan bisa menjadi pembantu pada diri kita. Kita tidak tahu tantangan yang lebih lagi nanti buat anak keturunan kita. Barakallahu fikum. Yang kecil jadi gede, dewasa lagi. Sekarang kita menjumpai anak-anak kita yang dewasa. Sedemikian kita harus berbuat untuk menjaga, melindungi. Walaupun kita terjatuh bangun dalam melindungi mereka, kita harus berpikir anak-anak yang akan datang. Anak-anak yang sekarang kecil nanti akan menjadi dewasa. Agar kita menyiapkan diri semuanya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita diuji dari sisi anak, kita tidak punya kesanggupan dan kesiapan. Barakallahu fikum. Apalagi kalau mungkin antum menganggap saya sudah berbuat yang terbaik buat anak saya sudah marahi, saya sudah pukul, saya sudah peringatkan. Misalkan, barakallahu fikum, maka jangan. Kita harus menerima apa yang akan diujikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Maka anak-anak kita di masa yang akan datang akan menghadapi tantangan dan ujian. Sekarang kita melatih. Sekarang kita berjaga. Ada kelemahan, kita coba mengisi kelemahan lewat majlis ilmu. Barakallahu fikum. Kita diingatkan kembali, anak-anak kita ditegur kembali lewat majlis-majlis ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, beliau mengatakan, fabi'sa mastabdalu wakhtaru li anfusihim bitakdzibihim. Na'am, betapa jelek apa yang mereka tukar dan mereka pilih buat diri-diri mereka. Kemudian kita ambil sedikit. Qala idzil aghlalu fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimu thumma fil nar yusjarun. Mereka akan mengetahui tatkala belenggu
dan rantai-rantai mengikat, membelenggu leher-leher mereka. Yushabun, lalu mereka digeret, digiring fil hamimi, di dalam api neraka yang panas. Kemudian di dalam neraka mereka disulutkan api, yusjarun. Fahaula'i la jazaa'a lahum siwan nar al-hamiyah. Mereka tidak mendapatkan balasan kecuali neraka yang panas. Walihada tawa'adahumullahu bi'adzabiha. Berdasarkan ini Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan azabnya. Faqal fasawfa ya'lamun. Allahu Akbar. Niscaya mereka akan mengetahui. Idil aglalu fi a'naqihim allati la yastati'una ma'aha harakah. Di saat belenggu-belenggu berada di leher mereka, yang mereka tidak mampu dengan belenggu itu untuk bergerak. Allahu Akbar. Wassalasil allati yuqrinuna biha, dan yuqranuna biha, dan rantai-rantai yang mereka dililit dengannya. Hum wasyayatinuhum, mereka dan setan-setan mereka. Yushabun, mereka digeret. Fil hamim ay al-ma' alladhi ishtadda ghalyanuhu wa harruh. Fil hamim, di tempat yang sangat panas, yaitu air yang sangat mendidih dan sangat panas. Nas'alullah salamatul afiyah. Thumma fin nari yusjarun. Kemudian mereka di dalam neraka dinyalakan. Yuqadu alaihimil lahabul azim. Lalu dinyalakan atas mereka dengan kobaran api yang besar. Fayuslawna fiha, lalu mereka dibakar padanya. Thumma yuwabbahuna ala syirkihim wa kadbihim wa kidbihim. Lalu kemudian mereka dicela atas kesyirikan mereka dan kedustaan mereka. Nas'alullah as-salamatu al-afiyah. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, tentu dari ayat-ayat Al-Quran dan bimbingan para ulama ini, untuk kemudian kita berbenah di dalam hidup, terus melakukan koreksian. Kita berharap apa yang kita lakukan buat diri kita, lalu bisa diambil berkahnya oleh putra-putri kita di masa yang akan datang, oleh anak-anak kita di masa yang akan datang, oleh cucu-cucu dan cicit-cicit kita. Barakallahu fikum, bisa mengambil faedah dari keistiqomahan al-ab dan keistiqomahan al-um sampai akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada segenap ikhwani wa akhwati untuk terus menumbuhkan semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Terus tidak kemudian lemah kalaupun muncul terjadi kelesuan pada diri, tidak semangat lagi. Jangan sampai tidak semangat dan lesu itu menyebabkan kita lari dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau lari dari orang-orang yang baik. Barakallahu fikum, malapetaka akan menimpa di dalam hidup. Itu sudah musibah. Kita tambah dengan musibah yang lain. Jangan kemudian menggambarkan akan selesai musibah itu, akan datang musibah yang berikutnya. Ketahuilah bahwa tidak ada musibah yang terbesar di dalam hidup seseorang kecuali musibah yang terkait dengan urusan agamanya. Kalau dunia kecil, ma'asyiral ikhwah, mungkin hutang kita banyak, kita gali lubang, tutup lubang. Misalkan itu adalah ujian yang sangat kecil dibanding dengan ujian terkait dengan urusan agama dan akhirat. Sabar. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar
dan tidak pernah akan menghinakan orang-orang yang lurus di dalam hidupnya dan orang-orang yang benar di dalam menjalankan roda hidupnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafaddalu. Barakallahu fikum.